Nah, dimulai dengan Kila yang wudhu duluan nih. Ketika Kila lagi wudhu, dari ekor matanya tuh dia ngelihat kalau Kanza tuh ninggalin dia. Jadi wudhunya belum selesai, Kila tuh langsung lari ngejar Kanza. Dia bilang, "Kanza, kok kamu ninggalin aku? Tunggu, aku takut." Sambil ngejar Kanza, Kila ini mendengar suara dari arah belakang yang mirip banget sama suaranya Kanza. Sambil teriak, "Kila, kok kamu ninggalin aku? Katanya jangan saling ninggalin." Aduh, gue merinding banget lagi anjing. Kila tuh kaget banget dan dia bener-bener diam, gak gerak. Dia kebingungan harus ngikutin sosok Kanzanya yang mana. Iya, Yang di belakang atau yang di depan dia. Dan akhirnya karena udah ketakutan, dia langsung lari ke dalam masjid dan nangis. Waktu itu posisinya langsung meluk aku. Nah akhirnya karena udah kalut banget, dia cuma bisa nangis sambil meluk, sambil sesegukan nyeritain cerita apa yang dia alamin. Karena Kila cerita di dalam masjid, otomatis teman-teman yang lain denger dong. Dan akhirnya karena semuanya dengar, semuanya tahu, semuanya ngerasa takut dan ngerasa makin sepakat bahwa ini kita gak boleh pergi berdua aja kemana-mana. Nah tapi gak cuma sampai situ. Setelah kejadian aneh itu, kita semua pulang ke kamar dan mencoba tidur. Berarti itu udah malam kelima, dan itu adalah malam terakhir sebelum besok paginya kita pulang. Karena suasananya juga udah makin kacau dan teman-teman yang lain juga udah mulai kecapean, ternyata udah banyak yang sakit nih. Dan ada satu temanku yang persis banget di kasur depanku itu minta untuk tukeran posisi tidur. Jadi dia bilang kayak, "Ai, boleh gak aku tidur di kasur kamu?" Karena? Aku tanya kan kayak, "Kenapa emangnya?" Dan dia beneran ngaku bahwa rasanya gak enak, aku takut ada sesuatu malam ini. Karena aku ngerasa aku bertanggung jawab, dia udah cerita, jadi kita switch lah kasurnya. Dan setelah itu malam tuh berjalannya sulit banget, semua kesusahan untuk tidur. Kayaknya mungkin sampai sekitar jam 1 semua orang susah tidur di kamar itu. Sampai akhirnya udah beberapa jam, akhirnya aku pastikan teman-teman yang lain tuh udah tidur semuanya. Nah setelah beberapa lama akhirnya semua orang di asrama tuh tidur. Tapi yang tersisa itu cuman aku sama temen di sebelah aku yang beberapa kali kebangun karena mimpi buruk. Jadi dia tuh mimpi, terus udah gitu kebangun nangis, terus aku tenangin lagi, terus kebangun lagi. Dia berulang kali lah kayak gitu. Nah setelah kira-kira 1 jam berlalu, akhirnya bener-bener cuman tersisa aku yang belum tidur. Dan ternyata sosok yang aku lihat di malam sebelumnya itu datang lagi. Aduh. Ini tuh bener-bener sosok hitam yang tinggi. Terlihatnya memang samar-samar sih, kayak siluet aja gitu. Tapi dia tuh bergerak persis kayak malam sebelumnya. Dia tuh nyamperin kasur aku dan bener-bener makin dekat posisinya sampai ke sebelah kanan badan aku. Sampai akhirnya kaki kananku tuh dipegang. Nah karena saat itu aku benar-benar cuman sendirian, aku takut nih untuk teriak karena aku gak mau ngebangunin yang lain. Tapi aku tetap mau coba angkat kaki kiriku karena aku mau memastikan ini tuh nyata atau enggak. Tapi ternyata kaki kiriku tuh bisa diangkat, Moibi. Nah kanan lu gak bisa? Kanannya yang gak bisa. Dan aku tuh ngelihat jelas beneran ada tangan di sebelah kanan. Nah di kondisi itu aku tuh masih mau coba untuk berpikir positif dan berharap ini tuh mungkin cuman mimpi atau bayangan aku aja. Nah karena aku udah ketakutan banget, aku udah mau coba untuk teriak aja deh walaupun semua nanti mungkin bakal kebangun. Pas banget aku mau teriak, ternyata teman di sebelahku itu bangun dan bilang, "Ai, itu siapa?" Dan itu bener-bener bikin aku takut banget karena aku ngerasa beneran berarti yang aku lihat dan yang megang kaki aku tuh beneran. Nggak sempat buat aku teriak, teman yang di sebelah aku tuh udah nangis kencang banget. Tapi yang bikin aku makin sedih, makin marah, bingung dan ketakutan adalah nggak ada satu orang pun yang bangun di kamar itu. Padahal temen yang sebelahku ini udah nangis-nangis minta ampun. Jadi di malam itu tuh rasanya panjang banget gara-gara aku cuman berdua nenangin dia. Dan karena kondisinya udah makin drop, akhirnya aku minta salah satu temanku yang di asrama putra buat manggilin panitia buat bawa temanku ini ke ruang kesehatan. Karena badannya juga udah agak sedikit demam dan udah drop aja. Dan malam itu tuh bener-bener aku harus ngelaluinnya sendirian. Sampai akhirnya besok pagi teman-teman yang lain tuh tahu karena akhirnya diceritain sama temanku yang bangun juga.
Pokoknya malam kelima itu, yang dimana malam terakhir dan aku ngalamin kejadian itu tuh benar-benar ditutup dengan kisah yang nakutin banget lah buat aku. Dimana semua mahasiswa yang lain tuh akhirnya tahu pun dari mulut ke mulut kan, karena mereka nggak bisa bantuin aku saat itu. Mereka ngerasa nggak ada suara apa-apa bahkan di malam itu. Sampai akhirnya di besok paginya tuh kita semua boleh pulang. Nah ternyata nggak lama dari kejadian itu, ceritaku tuh mulai kesebar gitu di area kampus. Sampai akhirnya kloter selanjutnya tuh harus melaksanakan pesantren juga kan. Tapi yang lebih bikin aku kaget adalah ketika kloter selanjutnya mau pesantren, ternyata kamar yang aku tempatin itu udah digembok, udah dikunci. Dan itu benar-benar satu-satunya kamar yang gak boleh dipakai lagi. Jadi pesantren bagian aku itu benar-benar jadi hari terakhir kamar itu boleh digunakan. Akhirnya banyaklah kakak-kakak tingkat yang mulai tahu kejadian itu dan mulai memastikan sama aku langsung. Mereka tanyain, emang kamu di kamar yang mana? Dan di situ mereka nyodorin foto yang waktu itu aku nggak mau lihat. Dan ternyata foto-foto yang sempat keluar sebelum-sebelumnya itu dan aku nggak mau lihat adalah foto kamar yang aku tempatin. Anjing, Jadi bener-bener rasanya tuh kayak tumbal banget sih waktu itu. berarti momen itu adalah momen terakhir kamar lo kepake kan? Betul. Nah waktu pas udah kesebar kayak gitu harusnya panitia tahu dong kalau kamar lo tempatin angker. Tahu, dan kegiatan ini kan udah menahun. Dan panitia tuh semua udah tahu bahwa banyak hal-hal kayak gitu terjadi. Tapi kayaknya sampai hari ini masih ada kok kegiatannya. Agak gila juga ya. Berarti hitungannya emang senior-senior lu udah tahu tapi dibiarin aja kan? Iya, dan gue agak menyesal sih tidak melihat foto itu lebih dulu. Aduh. Cuman yang paling gue ngerasa ngeselinnya adalah lu ini kan lu sendirian ya Ay, waktu malam itu kan. Betul. Kemungkinannya cuma 2 tuh. Apakah memang teman-teman lu beneran tidur dan gak ngedenger ya? Mungkin emang ini sosoknya sebegitu kuatnya, atau lu merasakan itu ada di dimensi lain atau gimana, gue gak ngerti. Atau kemungkinan keduanya emang teman-teman lu jahat aja, pura-pura tidur gitu dan pura-pura ngerasa gak bangun. Nah itu tuh yang aku gak tahu. Chaos banget sih ternyata Nat, Moy, ceritanya Aya. Karena ternyata kehidupan semasa kampus tuh banyak banget kejadian horor. Gak cuma di kampusnya ya, tapi kegiatan-kegiatan di luar kampus juga ada.